Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang momentum linier, di mana pada dua bab sebelumnya, kita telah mempelajari situasi benda dengan menggunakan hukum Newton. Nah, sebenarnya untuk kasus momentum ini sendiri juga akan menerapkan prinsip-prinsip dari hukum kekekalan energi. Kita masuk ke dalam pembahasan apa itu momentum linier. Nah, momentum linier dari sebuah partikel atau objek. Nah, kita dapat modelkannya menjadi sebuah partikel bermassa, di mana memiliki massa dan memiliki kecepatan. Nah, yang mana besar momentum tersebut adalah hasil kali antara massa dan kecepatan itu. Nah, misalkan di sini ada dua buah benda, M1 dan M2, yang bergerak dengan kecepatan V1 dan V2. Nah, anggaplah sistem dari kedua benda ini terisolasi, maka satu-satunya gaya interaksi yang bekerja pada benda ini adalah gaya F12 dan F21 di mana ini sangat mirip dengan gaya-gaya pada hukum Newton. Nah, apa? Jika gaya dari partikel satu bekerja pada partikel yang kedua, maka pasti ada gaya kedua yang bekerja dengan sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya-gaya ini membentuk pasangan gaya-gaya aksi-reaksi yang sama dengan hukum Newton ketiga, di mana F21 sama dengan min F12 atau F21 ditambah F12 sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita analisis menggunakan hukum Newton yang kedua, yang berkaitan dengan momentum linier. Nah, resultan gaya itu sama dengan M dikali A, di mana A ini merupakan turunan dari kecepatan per waktu atau dv per dt, di mana V itu akan sama dengan P, jadi sigma gaya juga akan sebanding dengan turunan momentum atau perubahan momentum per waktu. Nah, persamaan ini akan menunjukkan perubahan waktu dari momentum linier sebuah partikel, yang sama dengan sigma F dari semua gaya-gaya yang bekerja pada partikel itu. Nah, misalkan dua buah benda atau lebih yang berada pada sistem yang terisolasi saling berinteraksi, maka momentum total dari sistem itu tidak akan berubah. Artinya momentum benda 1 ditambah dengan momentum 2 sama dengan 0 atau konstan. Artinya apa? Sistem terisolasi itu tidak ada gaya-gaya eksternal yang bekerja pada sistem yang berasal dari lingkungan, Artinya keadaan sistemnya itu terjaga dengan baik. Nah, artinya perubahan momentumnya juga akan sama, Di sini terlihat bahwasanya momentum
benda 1 awal ditambah dengan momentum benda 2 awal sama dengan momentum benda 1 akhir ditambah momentum benda 2 akhir. Ya. Sekarang kita cobakan dalam bentuk contoh soal. Di sini ada seorang pemanah ya, memiliki massa 60 kg ya, yang berdiri dalam keadaan diam dan tidak ada gesekan antara kakinya dengan lantai es. Dan dia menembakkan sebuah anak panah dengan massa 0,03 km dengan arah horizontal dengan kecepatan 85 meter per second. Berapa kecepatan pemanah ya setelah anak panah dilepaskan dari busur? Pertama kita lakukan adalah menuliskan besaran apa saja yang diketahui pada soal ya. Yang pertama ada massa pemanah ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan besaran-besaran apa saja yang ada pada persoalan. Yang pertama adalah massa dari pemanah ya. Kita tuliskan massa pemanah. Lalu dia berada pada keadaan diam ya. Berarti kecepatan pemanah awalnya sama dengan 0. Yang ketiga ada massa dari anak panah ya. Kita anggap saja ini massa benda yang ditembakkan dengan kecepatan bendanya ya. Yang kecepatan benda akhir ya. Karena kita ketahui kecepatan awal benda itu sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan pemanah akhir, ya. Nah, kita tidak dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan pendekatan hukum Newton kedua. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa atau kita tidak memiliki informasi mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda itu dan berapa percepatannya. Sehingga cara yang paling tepat adalah dengan menggunakan pendekatan energi, ya. Nah, kita juga tidak tahu ya berapa banyak usaha yang dilakukan pemanah untuk menarik anak panah sehingga dia bergerak ya dengan kecepatan tertentu. Kita juga tidak punya informasi berapa energi potensial yang dimiliki anak panah ya. Tetapi kita dapat memecahkan soal ini dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, kita ketahui bahwasanya momentum ya total pada sistem ini ya sebelum anak panah itu ditembakkan adalah 0 ya. Artinya M pemanah ya oke. Nah, berarti karena hukum momentum itu menjelaskan momentum akhir dan momentum awal adalah sama, ya. Jadi kita juga bisa menuliskan ya, momentum akhirnya juga sama dengan 0. Oke. Sekarang kita pilih arah kemana anak panah itu ditembakkan sebagai arah X positif.
ya. Nah, lalu kita dapat menentukan kecepatan pemanah ya terdorong ke belakang dengan menggunakan persamaan berikut ya. Nah, hasilnya adalah negatif sekian ya. Silahkan dicari masing-masing. Nah, kenapa negatif di sini? Nah, negatif di sini itu sama dengan menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah anak panah. Oke. Nah, hasilnya akan lebih kecil ya dari kecepatan akhir pemanah ya. Karena massa pemanah itu jauh lebih berat daripada anak panah itu sendiri ya. Maka percepatan dan kecepatan dorongnya itu lebih kecil daripada percepatan dan kecepatan anak panah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Berdasarkan hukum Newton yang kedua ya, kita dapat mendapatkan hubungan antara hukum Newton dengan besaran baru yang bernama impuls. Nah, impuls atau I ya, ini dapat didefinisikan sebagai perubahan momentum ya. Atau juga bisa didefinisikan sebagai sigma gaya yang bekerja pada waktu tertentu. Nah, jadi kita kenal ini sebagai teorema impuls dan momentum dari sebuah partikel. Sebenarnya pernyataan ini juga sama ya, setara dengan hukum Newton yang kedua. Kalau kita lihat dari definisinya bahwa sebuah impuls itu merupakan sebuah besaran vektor yang besarnya sama dengan luas daerah di bawah kurva antara gaya dan waktu ya, Ft. Nah, jadi untuk impuls sendiri itu punya dimensi yaitu ml per t. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa impuls ini bukan sebuah besaran dari suatu partikel ya, melainkan seberapa besar suatu gaya eksternal itu dapat mengubah momentum partikel. Nah, jadi kita dapat katakan bahwa impuls yang diberikan pada benda atau partikel itu juga berarti bahwa momentum itu dipindahkan ya kepada partikel ya oleh suatu penyebab eksternal. Nah, oleh karena gaya yang menyebabkan impuls dapat berubah ya terhadap waktu, maka kita lebih mudah mendefinisikan sebuah gaya rata-rata terhadap waktu ya, atau dengan dituliskan secara matematis seperti persamaan ini. Kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal ya. Di sini ada sebuah mobil ya dalam tes tabrakan. Nah, sebuah mobil dengan massa 1.500 kg itu menumbuk sebuah dinding seperti pada gambar ya. Kecepatan awal dan kecepatan akhir dari sebuah mobil itu adalah minus 15 meter per second dan 2,6 meter per second. Nah, jika
tumbukan berlangsung selama 0,15 second, ya, tentukan impuls yang disebabkan oleh tumbukan dan gaya rata-rata yang bekerja pada mobil. Nah, jadi mari kita asumsikan bahwasanya gaya yang diberikan oleh dinding pada mobil itu cukup besar dibandingkan gaya lain pada mobil, ya. Sehingga kita dapat menggunakan aproksimasi impuls. Nah, coba perhatikan bahwa gaya gravitasi, ya, dan gaya normal yang diberikan jalan, ya, kepada mobil itu tegak lurus dengan arah geraknya, ya, sehingga ini tidak mempengaruhi momentum horizontalnya, ya. Nah, sehingga momentum awal dan momentum akhir tersebut bisa kita cari masing-masing. Ya. Sorry, mungkin ada gangguan ini ya di pen, ya, sehingga menyebabkan dia tergaris sendiri. 1.500 dikali minus 15. Satuan momentum apa, ya? Kilogram meter per second. Gitu. Nah, ketika momentum awal dan momentum akhirnya sudah kita peroleh masing-masing, kita dapat menentukan impuls, ya, yang mana impuls itu akan sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum itu berarti momentum akhir dikurangi momentum awal, ya. 0,39 kali 10 pangkat 4, ya, dikurangi min 2,25 kali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 2,64 dikali 10 pangkat 4 kilogram meter per second. Nah, selain impuls yang ditanyanya, pertanyaan kedua adalah gaya rata-rata yang bekerja pada mobil. Nah, kita dapat menghitung gaya rata-rata yang bekerja pada mobil dengan menggunakan persamaan impuls, ya, atau perubahan momentum per selang waktu. Nah, di mana perubahan momentumnya sudah kita peroleh, ya, dan selang waktu tumbukannya selama 0,15 second. Sehingga gaya rata-rata yang bekerja selama tumbukan, ya, itu adalah 1,76 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, dalam soal ini, kenapa ada negatif sama positif pada kecepatannya? Ya, itu adalah menunjukkan bahwasannya adanya pembalikan arah, ya, dari gerak benda itu atau dari gerak mobil tersebut. Oke, kira-kira paham? Ya, mudah-mudahan paham, ya. Sekarang kita lanjutkan dalam materi tumbukan satu dimensi. Nah,
tumbukan atau collision ya, itu dapat kita kategorikan sebagai ada yang elastik, ada yang tidak elastik ya, atau inelastik. Nah, itu sangat bergantung dengan energi kinetik. Nah, untuk tumbukan elastis ya, dari dua buah objek ya, dapat dikatakan bahwasanya energi total dari energi kinetiknya ya, termasuk juga momentum total dari sebuah sistem itu akan sama sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, elastik ya, tumbukan elastik atau kita sebut juga sebagai tumbukan lenting ya, itu contohnya pada tumbukan bola biliar ya. Itu kita katakan dia dapat atau kita katakan dia lenting karena terjadi suatu perubahan bentuk dan hilangnya energi kinetik. Nah, untuk yang kedua ya, elastic collisions ini artinya tumbukan tidak lenting ya, terjadi apabila ya energi kinetik total dari sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah tidak sama. Walaupun ya momentum sistemnya itu kekal atau tetap. Nah, jadi tumbukan tidak lenting ini sendiri juga dibagi menjadi dua ya, di mana akan ada benda yang bertumbukan akan saling menempel, stick together ya, setelah mereka bertumbukan, yang kita namakan dengan tumbukan tidak lenting sempurna ya. Lalu ada lagi ketika benda yang bertumbukan dia tidak saling menempel, tapi kehilangan sebagian energi kinetiknya ya, yang diubah dalam bentuk yang lainnya. Nah, kita sebut dia sebagai tumbukan tidak lenting. Untuk yang pertama, kita akan bahas tumbukan tidak lenting sempurna. Nah, untuk tipe tumbukan seperti ini, momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya, artinya tidak ada terjadi perubahan momentum atau delta P sama dengan 0. Nah, di mana pada kasus ini ya, dua buah benda itu akan saling menempel setelah tumbukan, sehingga nanti akan memiliki kecepatan akhir yang sama. Besar kecepatan akhir dari benda yang mengalami tumbukan tidak lenting sempurna akan memenuhi persamaan ini. Ya. Yang kedua, ini tumbukan lenting. Kita lihat gambar A, ini ketika dua buah benda memiliki masing-masing kecepatan ya, dan berada pada arah yang berlawanan, dan kemudian setelah tumbukan masing-masing benda juga kembali dengan arah yang berlawanan dengan kecepatan baru masing-masingnya ya. Nah, pada kasus ini maka momentum dan energi kinetik sistemnya adalah kekal ya. Nah, jadi dengan kita perhatikan kecepatan sepanjang arah horizontal ini dalam gambar ya, nanti akan memenuhi persamaan berikut, di mana ini adalah momentumnya dan ini adalah energi kinetiknya ya. Nah, karena semua kecepatan di dalam gambar
ya itu akan mengarah ke kiri ya atau ke kanan, maka keduanya dapat kita tulis sesuai kelajuannya masing-masing dengan tanda di depannya untuk menunjukkan arah. Ya, kita akan menandai kecepatan V sebagai positif jika dia bergerak ke kanan ya, dan negatif jika dia bergerak ke kiri. Nah, dalam kasus tumbukan lenting ya yang pada umumnya kita jumpai, terdapat dua buah besaran yang tidak kita ketahui. Dan persamaan 1 dan 2 ini dapat dipecahkan bersamaan ya, atau kita dapat sama ratakan ya, di mana kita akan hilangkan faktor setengah pada persamaan 2 dan kita tuliskan kembali dalam bentuk yang persamaan di bawahnya ini. Nah, kemudian kita akan faktorkan kedua bagiannya ya, sehingga bentuknya berubah menjadi persamaan berikut. Nah, lalu kita akan pisahkan suku-suku antara M1 dan M2-nya. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh persamaan ini. Untuk mendapatkan hasil akhir ya dari persamaan ke 3 ini ya, maka kita bagi persamaan 3 dengan persamaan 4. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh persamaan berikut ini ya. Terakhir, persamaan 5. Nah, persamaan 5 dapat digunakan untuk memecahkan persoalan tumbukan lenting ya. Jadi menurut persamaan 5 itu kecepatan relatif dari kedua partikel sebelum tumbukan ya, yang mana V1i dikurang V2i itu akan sama nilainya dengan negatif dari kecepatan setelah tumbukan, yaitu V1f dikurang V2f. Nah, sekarang anggaplah massa dan kecepatan dari kedua partikel itu diketahui ya. Maka persamaan 1 dan persamaan 5 ya dapat dipecahkan untuk mendapatkan kecepatan akhir ya yang mengandung kecepatan awal. Nah, karena terdapat dua variabel ya yang tidak diketahui. Dan kita perolehlah persamaan untuk kecepatan benda satu final dan kecepatan akhir dari benda 2. Nah, jadi nanti kita perlu menggunakan tanda yang tepat ya untuk V1f dan V2f ini. Yang mana jika partikel 2 itu gerak awalnya adalah ke kiri, maka F2i-nya adalah negatif ya. Sekarang jika kasusnya ya massa 1 dan massa 2-nya adalah sama ya, berarti persamaan yang sebelumnya ya, persamaan 6 dan 7 ini akan menunjukkan pada kita bahwasanya F1 final ya, kecepatan akhir benda 1 akan sama dengan kecepatan awal benda 2 dan kecepatan akhir benda 2 akan sama dengan kecepatan awal benda 1. Kasus yang ketiga, jika partikel 2-nya berada pada keadaan yang diam, ya, berarti kecepatan awal benda 2 sama dengan 0. Sehingga persamaan 6-7 itu akan berubah menjadi persamaan 8 dan 9. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal, ya.
di sini ada sebuah mobil dengan massa 1.800 kg ya, sedang berhenti di lampu merah dan ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil yang massanya 900 kg. Kedua mobil itu menempel ya dan bergerak pada jalur yang sama dengan jalur awal dari mobil yang tadinya bergerak. Nah, jika mobil yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second sebelum tumbukan, berapakah kecepatan mobil setelah tumbukan? Nah, sini ada kata-kata entangled ya, artinya ini saling menempel satu sama lainnya. Artinya kita bisa ketahui jenis tumbukannya adalah tidak lenting sempurna. Nah, lalu dari kasus tidak lenting sempurna, kita ketahui momentum total dari sistem, ya, artinya dari kedua buah mobil itu sebelum tumbukan haruslah sama dengan momentum total setelah tumbukan, karena dia sistem yang terisolasi, ya. Kalau sistem yang terisolasi itu berarti perubahan momentumnya adalah kekal. Nah, besar momentum total sistem, ya, sebelum tumbukan sama dengan momentum mobil yang lebih kecil, ya, karena yang mobil yang lebih besarnya, ya, itu berada dalam keadaan diam, sehingga kita cari momentum awal itu kan sama dengan massa benda satu dikali kecepatan awal, yang mana 900 kg itu kita kali dengan 20 ya, sehingga menghasilkan 1,8 kali 10 pangkat 4 kg meter per second. Nah, setelah tumbukan, besar momentum mobil yang saling menempel adalah momentum akhirnya berarti ya. Saling menempel berarti gabungan dua massa mobil tersebut dikali dengan kecepatan akhir. Nah, yaitu sama dengan 2700 VF. Nah, sekarang kita samakan momentum awal dengan momentum akhirnya ya, sehingga kita carilah VF-nya. Karena PI sama dengan PF ya. Berarti VF bisa kita cari dengan PI per M1 ditambah M2. 1,8 kali 10 pangkat 4 dibagi 2700. Kira-kira hasilnya 6,67 meter per second ya. Nah, karena kecepatannya positif, berarti arah geraknya ya, atau arah kecepatan akhirnya sama dengan kecepatan awal mobil bergerak ya. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya pembahasan soal untuk contoh soal tipe tidak lenting sempurna ini. Oh, ada pertanyaan kedua. Bagaimana jika kita tukar ya massa dari kedua mobil itu? Misalkan mobil yang 900 kg itu dia diam lalu ditabrak dengan mobil 1.800 kg ya. Berapa kecepatan akhirnya? Apakah sama atau tidak? Nah, silakan diterka-terka ya. Sama atau tidak?
dan buktikan dengan menggunakan persamaan matematis. Untuk materi momentum linear ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan sambung materi momentum sudut pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.